Salam sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Beberapa waktu ini kita akan sedikit terputus dengan program ini oleh karena saya mengalami sebuah kondisi yang saat ini tidak enak. Saya diisolasi karena kondisi COVID, sehingga saya tidak melakukan aktivitas yang lain. Nah, inilah kesempatan saya dapat bertemu lagi dengan sahabat yang diberkati, karena hari ini saya sudah dinyatakan bebas oleh karena dukungan doa dan support dari sahabat-sahabat kabar baik. Tuhan Yesus memberkati sahabat semuanya. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya rindu berbagi sebuah kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang saya alami ketika saya mengalami masa isoman di rumah. Ya, saya akan baca di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12, dikatakan Yesus menyembuhkan seorang hamba seorang perwira. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri orang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia akan pergi, dan kepada seorang lain lagi, 'Datang,' maka ia akan datang kepadaku." Kemudian ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti dia, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Nah, sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Nah, saudara, perwira ini punya hamba yang sakit. Jadi bukan perwiranya, bukan istrinya atau anaknya yang sakit, tetapi hambanya, seorang yang menolong perwira ini dalam kehidupan sehari-harinya, dalam rumah tangganya, dalam tugas kemiliterannya, tugas kantornya, dalam kehidupan sehari-hari dari seorang perwira ini. Ini hamba kecil, seorang pelayan. Kalau sekarang kita bisa katakan seorang asisten rumah tangga, atau mungkin karena di kalangan militer kita bisa katakan bahwa dia ada seorang ajudan. Nah, perwira ini punya kedudukan yang besar. Dia seorang perwira. Saat ini bisa dikatakan dia seorang mayor, ya, di dalam kemiliteran, dan dia pemimpin dari satu kompi karena dia punya anak buah yang banyak. Dikatakan ratusan anak buahnya. Itulah sebabnya bisa dikatakan dia komandan kompi, perwira yang luar biasa. Dia disibukkan setiap hari dengan pekerjaan kantornya. Orang yang super sibuk, setiap hari melakukan tugas-tugas tanggung jawabnya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tetapi pada satu hari, seorang hamba yang kecil di rumahnya mengalami penderitaan sakit. Dan karena kepedulian daripada perwira ini menyebabkan nyawa orang ini tertolong. Itulah sebabnya topiknya pada malam ini, pada hari ini adalah kepedulian kita menyelamatkan nyawa orang, dan kepedulian itu membuat Yesus terheran-heran atas iman kita. Nah, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ada dua hal yang besar di sini dari kepedulian seorang perwira ini, yaitu dapat menolong menyelamatkan orang yang sekarat, orang yang sedang sakit, disembuhkan dan diselamatkan. Jadi orang ini mengalami langsung dua hal, yaitu dia disembuhkan dari penyakit dan dia diselamatkan. Yang kedua, kepedulian ini membuat Yesus menjadi terheran-heran, kagum. Dia katakan, iman ini belum pernah dia jumpai di antara orang Israel. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita peduli dengan orang di sekitar kita.
orang kecil, orang yang tidak punya apa-apa, tetapi kepedulian kita dapat menolong mereka, kepedulian kita dapat menyelamatkan mereka. Kita mendengar di berita-berita bahwa banyak dari saudara-saudara kita yang TKW, mereka mengalami penganiayaan. Mereka sudah bekerja dengan baik, bekerja dengan benar, tapi justru mereka tidak diberi makan, tidak diberi gaji. Saya pernah menangani orang-orang yang punya masalah seperti ini, bekerja 2 sampai 3 tahun tidak pernah digaji. Hanya setiap kali dibelikan odol, sabun mandi, dan gaji dipotong habis. Dan saudara yang terkasih, kita mendengarkan bahwa di tempat-tempat lain, di daerah-daerah di mana ada TKW dari Indonesia yang dikirimkan ke sana, mereka sampai bahkan disetrika, mereka dilempar, mereka diperlakukan tidak adil dan tidak baik. Tetapi seorang perwira yang luar biasa memberikan sebuah teladan bagi saya dan saudara, di mana dia orang yang super sibuk, orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan. Dia mau tinggalkan segala atributnya, dia mau tinggalkan segala kedudukan pangkatnya, dia datang ke bawah, dia mau menolong hambanya yang kecil ini tadi. Dan dia mendengar tentang kabar Yesus. Dia katakan kepada Yesus bahwa ada seorang hamba di rumahnya yang sakit. Dan Yesus katakan bahwa saya akan datang ke rumahmu. Dia bilang jangan, karena dia tidak layak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam rumahnya, karena dia merasa dia tidak layak, dia manusia biasa. Dan ketika itu dia berkata, dia melanjutkan perkataannya, dikatakan, dia cerita sama Yesus bahwa dia seorang perwira, dia punya bawahan, dia punya atasan, dia bisa perintah bawahannya pergi dan bawahan itu akan pergi. Dia bisa katakan datang, maka prajuritnya itu akan datang. Dia bisa melakukan berbagai hal, tetapi dia tidak bisa menerima Yesus di rumahnya karena dia merasa tidak layak. Disinilah letak Yesus heran akan imannya. Toh justru dia mau datang kepada hamba ini dan menolong hamba ini. Itulah sebabnya saudara, perwira yang luar biasa ini, dia punya kepedulian. Kepedulian kita menyelamatkan orang, peduli dengan orang. Saudara, kalau peduli dengan orang, jangan ada pamrihnya. Saudara menolong orang supaya orang itu tertolong, tidak boleh ada embel-embelnya. Jangan saudara menolong supaya saudara melakukan sesuatu untuk nanti. Tidak, saudara. Tuhan tidak akan memberkati kita, tetapi kita mau menolong dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus. Jika saudara punya jabatan, punya kedudukan, saudara jangan lihat jabatanmu, jangan lihat strata sosialmu. Lihatlah orang sekeliling yang sedang mengalami kesusahan, tolonglah mereka. Jangan saudara hanya melihat ke atas, lihat juga ke bawah, saudara. Ada banyak orang sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Saya baru saja mengalami keajaiban Tuhan, disembuhkan Tuhan dari COVID, oleh karena ada orang yang peduli dengan saya. Ketika saya 12 hari di karantina, di isolasi mandiri, banyak orang yang datang mengantarkan saya makan, mengantarkan obat buat saya, buah, jeruk, dan berbagai hal. Mereka mengirimkan doa kepada saya. Ada yang mendoakan saya secara langsung, ada yang merekam doanya dan mengirimkan kepada saya, ada yang WA kepada saya, SMS kepada saya, kuat Pak, kuatkan hati. Bayangkan saudara, kami sekeluarga mengalami itu, tetapi karena kepedulian orang lain membuat imun saya menjadi kuat. Makanan yang diberikan membuat saya bisa makan dengan baik. Mereka menolong dengan obat-obatan, bahkan menolong dengan keuangan, sehingga saya kuat dan saya bisa beli obat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kepedulian itulah yang menyelamatkan. Dan saya mengalami, saya sembuh itu karena kepedulian. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah peduli dengan saya. Mari kita peduli dengan orang lain. Itulah sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah merasa bahwa kita hebat sendiri, kita sudah kuat sendiri, kita sudah mampu, sudah kaya, tidak perlu dengan orang di sekitar kita. Jangan pernah memperlakukan bawahanmu dengan semena-mena. Orang yang bekerja sama dengan saudara, orang yang menjadi asisten rumah tanggamu, mereka yang bekerja di dalam perusahaanmu, mereka yang bekerja sehari-hari untuk membantu saudara dalam mensukseskan segala pekerjaan saudara, mereka itu harus mendapatkan perlakuan yang baik. Saudara yang diberkati, justru tindakan kita ini yang membuat Tuhan menjadi terheran-heran dengan kehidupan kita. Itulah sebabnya mari saudara, kepedulian kita
kita perkuat lagi, karena mungkin dengan kepedulian ini kita dapat menolong dan menyelamatkan orang lain. Suatu hari saya dengan istri ketika kembali dari kantor, kami akan pulang ke rumah dalam perjalanan. Tiba-tiba istri saya katakan, "Pak, balik Pak." Dan saya kembali, saya parkir di tepi jalan, karena dia katakan bahwa di situ ada seorang ibu yang sedang mendorong gerobak sambil menggendong anak yang sedang sakit. Kami berhenti dan kami tanyakan kepada ibu ini, apa yang terjadi? Dan kami peduli dengan dia, mendoakannya, memberikan sesuatu untuk menolong dia. Kepedulian kita itulah yang akan menyelamatkan orang. Mungkin pada saat itu dia sedang membutuhkan sesuatu, walaupun itu kecil nilainya, tetapi itu sudah menyelamatkan nyawanya. Mari saudara, lihatlah sekeliling kita, ada banyak orang yang membutuhkan kepedulian kita. Jangan cuma asal kita ngomong, saudara. Lakukanlah sebuah tindakan kasih, maka Tuhan akan memperhitungkan itu. Itu menjadi sebuah tindakan iman yang mengagumkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada program Kabar Baik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara diberkati, jangan lupa subscribe, share, dan like. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.